Nyatanya, menghindari sentuhan langsung malah mentransfer virus ke pakaian. Jangan sampai menyebar di rumah. Segera cuci pakaian dari luar agar terbebas dari virus. Pastikan pakaian keluarga terlindung dengan deterjen berdisinfektan. Dipersembahkan oleh ID, didukung Soklin Antisep. Wingscare. Inovasi baru, Soklin Antisep, Deterjen Plus Protection, O2 Active Power, bunuh 99,99% coronavirus dan bakteri, melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Jangan memaksa atau memarahi, karena makin dipaksa atau dimarahi anak nanti malah justru makin gak mau dan justru malah antipati. Ini kenapa sih mama papa rewel banget gitu ya. Oke, siap, ditangkap nih pesanan nih Dok Cynthia. Jadi tadi kalau boleh saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Latifa dalam acara RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Cynthia Sentauri, spesialis anak. Selalu Dr. Cynthia, gimana kabarnya Dok? Halo Mbak Latifah, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Latifah? Alhamdulillah Dok, luar biasa. Jadi kita pada siang hari ini Dok, kita mau ngebahas sebuah tema yang sangat menarik dengan judul Cegah Anak Abai Walau COVID Melandai. Gimana Dok, udah siap untuk berbagi dengan sahabat RSUI? Siap, insya Allah. Oke, mantap kalau gitu. Jadi sahabat RSUI, Dr. Cynthia Sentauri ini merupakan salah satu dokter spesialis anak yang luar biasa banyak sekali pasiennya di RSUI. Jadi kalau misalkan nanti sahabat RSUI ingin memeriksakan anaknya, mau vaksinasi, silahkan ke Dr. Cynthia di klinik anak RSUI. Nah, jadi topik yang kita angkat terkait cegah anak abai walau COVID-19 melanda itu didasari dari didasari oleh kasus COVID-19 yang turun pada bulan April 2022. Jadi berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa pada bulan Maret ini Dok, kasus COVID kan cenderung turun. Terus udah ada nih surat edaran bahwa sekolah boleh masuk secara tatap muka gitu kan. Jadi kayak sebagian anak-anak boleh diaturlah jumlahnya untuk bisa tatap muka gitu kan. Tapi di lain sisi juga ini membuat kekhawatiran gitu Dok bagi para bunda karena COVID-nya belum sepenuhnya usai gitu kan, dan sementara anak-anak agak sulit nih kan untuk dikontrol kayak gitu. Mungkin di podcast kali ini Dr. Cynthia bisa berbagi tipsnya, juga bisa update perkembangan COVID kayak gitu. Jadi di pertanyaan pertama saya ingin menanyakan terkait situasi perkembangan COVID pada anak saat ini seperti apa sih Dok? Juga mungkin Dr. Cynthia perlu mengingatkan kembali ke kita semua terkait tanda dan gejala yang harus para bunda pahami terkait tanda dan gejala COVID-19. Ya, baik. Terima kasih Mbak Latifah. Jadi untuk situasi COVID-19 yang terakhir, saya coba ambil data terakhir ya dari WHO dan di Indonesia. Untuk kasus terkonfirmasi memang tetap terus menurun sih ya, tapi bukan berarti nggak ada. Jadi contohnya di WHO secara global melaporkan ada sekitar 485 juta pasien yang terkonfirmasi. Ini data ini dibandingkan dengan di Indonesia itu sekitar ada 6 jutaan orang ya yang masih terkonfirmasi positif. Tapi ternyata memang angka kesembuhan kita juga cukup tinggi, sekitar 5.800.000-an. Jadi ini yang data yang saya ambil dari WHO ya maupun dari Indonesia. Nah, sedangkan untuk data COVID anak sendiri memang belum ada data pasti angkanya. Namun sejak terakhir kita mendapat outbreak yang cukup berat ya di Omicron, sampai dengan saat ini sih memang kasusnya terus menurun. Kita sendiri di RSUI saat ini tidak ada lagi tuh pasien anak yang terkonfirmasi ya. Alhamdulillah saat ini ya, sampai saat ini kita di bulan April ya, jadi sudah betul-betul berkurang sekali pasien-pasien yang kita suspek ternyata hasil PCR-nya ternyata alhamdulillahnya sih negatif, betul. Jadi angkanya sudah sangat menurun. Nah lalu tadi ditanyakan tentang bagaimana keluhannya ya yang membawa pasien yang ya lanjut ya.
Nah, lalu mengenai keluhan yang bisa mengarahkan ke diagnosis COVID pada anak. Nah, ini yang agak tricky sebetulnya. Jadi diagnosis COVID pada anak tuh keluhannya bisa macam-macam. Keluhannya bisa nomor satu yang paling sering ya, kalau ada keluhan saluran nafas. Jadi bisa datangnya dengan batuk, pilek, sesek, nyeri tenggorokan ya. Kemudian keluhan lain yang tidak spesifik, contohnya keluhan saluran cerna, bisa misalnya bentuknya ada mual, muntah, kembung, diare, atau keluhan lain yang lebih sifatnya secara umum atau sistemik, kita sebutnya misalnya ada keluhan demam ya, mialgia atau pegal-pegal ya, itu juga bisa merupakan gejala dari COVID. Nah, jadi kuncinya sebetulnya biasanya kita tanyakan ada nggak riwayat kontak dengan pasien yang dicurigai positif COVID atau memang yang sudah terkonfirmasi diketahui COVID, dan jangan lupa tanyakan riwayat traveling atau bepergian ya, jadi itu bisa jadi clue kita ketika ada seorang anak dengan keluhan tersebut walaupun tidak spesifik, tapi kalau ada riwayat kontak atau bepergian kita harus lebih hati-hati. Oke, siap, ditangkap nih pesanan nih Dok Cynthia. Jadi tadi kalau boleh saya ulang, yang pertama itu poinnya untuk sahabat RSUI adalah kasus COVID memang sudah menurun, tapi bukan berarti tidak ada. Ya Dok ya, setuju ya. Dan juga tadi ada tanda-tanda yang juga harus diwaspadai, bukan hanya yang terkait penyakit saluran pernafasan, tapi juga bisa aja dari pencernaan, diare, ataupun juga tadi demam ya Dok ya, yang mungkin mengarah ke sana. Baik Dok, pertanyaan selanjutnya terkait anak-anak yang sudah kembali ke sekolah nih Dok. Anak-anak ini kan dapat dikatakan mereka masih kecil, belum mengerti gimana sih untuk beberapa dari mereka tuh mungkin cenderung tidak mau menggunakan masker karena nggak nyaman gitu. Gimana nih cara kita untuk memberikan pemahaman sama mereka untuk mereka mau menaati protokol kesehatan Dok? Mungkin ada tips dari Dokter Cynthia? Ya, oke. Ini memang menarik ya, karena sejak pandemi ini sepertinya sudah mulai menuju akhir, kasusnya juga sudah sangat turun dan cenderung melandai. Kemudian ya pasti kita maunya sedapat mungkin beraktivitas kembali normal, termasuk juga anak-anak maunya juga sekolah ya. Nah, ini tantangan tersendiri karena udah cukup lama nih libur sekolah ya, udah bertahun-tahun. Nah, tentu ada beberapa tips yang bisa kita gunakan tentang gimana caranya mengajarkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Secara umum saya coba intisarikan ada 5. Nah, nomor 1 tentang kita yang paling penting adalah menjelaskan dulu kepada anak konsep tentang apa sih virus corona virus ini ya, apa sih virus COVID-19 ini, kenapa sih harus berbahaya dan gimana cara mencegahnya gitu, gimana caranya kita mencegah supaya virus ini tidak mengenai kita ataupun yang kita sayang. Nah, alhamdulillahnya sekarang nih media tuh sudah sangat berkembang luas, jadi kita bisa gunakan banyak perantara. Ya, misalnya kita bisa pakai gambar dengan bantuan misalnya dari YouTube juga udah ada, mau pakai gambar e-book atau buku cetak, semua udah mudah sekali kita akses untuk membantu menjelaskan ke anak mungkin secara eksplisit bahwa ini loh virus corona, bagaimana cara mencegahnya, kenapa sih kita harus waspada, dan kita sebenarnya juga bisa menyampaikannya dengan bahasa yang mudah sebetulnya. Kalau anak yang sudah besar, terutama remaja, mungkin mudah ya menjelaskannya dengan bahasa kita sehari-hari. Cuma mungkin jadi tantangan tersendiri untuk anak yang lebih kecil, usia prasekolah misalnya atau masih di bawah 5 tahun. Nah, menjelaskannya tentu harus dengan bahasa yang sederhana gitu. Kalau bisa malah kita membuatnya menjadi menyenangkan, misalnya nih nanti kalau Dede dan Kakak menjaga protokol kesehatan, Dede dan Kakak tuh jadi superhero juga loh, karena bisa membantu Mama dan Papa supaya kita semua yang serumah tetap sehat nih gitu. Jadi dengan analogi-analogi yang menyenangkan pada anak seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yang nomor 2, berikan contoh, karena anak itu sebetulnya peniru ulung. Jadi jangan hanya nyuruh-nyuruh aja nih ke orang tua, misalnya orang tua nyuruh anaknya misalnya, ayo deh pakai masker, terus mamanya misalnya ada tukang paket cuma sebentar gitu. Mamanya lupa pakai masker ya Dok ya. Nah iya gitu, jadi kita juga harus memberikan contoh ya, jadi anak itu benar-benar peniru ulung. Jadi kalau kita contohkan ke anak, misalnya oke, Mama Papa mau keluar rumah nih harus udah pakai masker sebelum buka pintu, terus begitu juga gitu kalau misalnya dari luar rumah harus cuci tangan, harus lepas masker kotor. Nah, itu harus dicontohkan ke anak, jadi anak tuh lebih mudah kalau meniru kita ya, orang-orang
sekitarnya. Jadi cara terbaik dapat disimpulkan bahwa cara terbaik mengajarkan adalah dengan memberikan contoh. Gitu Iya, ya. betul sekali ya. Nah, yang perlu diingat juga adalah yang dicontohin tuh harus benar caranya. Saya ambil contoh misalnya, sekarang kan kadang kita juga lihat yang dewasa yang pakai masker terus melorot di bawah hidung ya. Nah itu juga harus, yang nyontohin juga harus benar, yang dicontohkan juga harus benar. Begitupun cara mencuci tangan ya, kan ada kaidahnya, misalnya cuci tangan tuh yang benar kalau pakai sabun kan sekitar 40-60 detik, kalau pakai hand scrub bisa 20-30 detik dan ada urutannya Iya. ya. Nah, Dinyanyiin gitu ya dok, sambil nyanyi, betul. cuci tangan, Benar banget. kayak gitu kan ya dok, biar dia juga ngejalinannya happy gitu betul. kan. Jadi bisa sambil diajak nyanyi, misalnya mau nyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya gitu. jadi dia nggak merasa aduh kenapa sih harus cuci tangan begini, tapi dia jadi happy gitu. Secara tidak langsung anaknya sukarela, akhirnya dengan sukarela seperti itu. Nah kita juga yang ketiga tipsnya adalah kita bisa mengajak anak untuk memilih sendiri motif alat pelindung dirinya, misalnya pilih motif masker, pilih motif face shield. Mungkin dicocokin, misalnya anaknya sukanya Little Pony gitu, ya udah pilih yang seperti itu. Jadi dia semangat gitu, nggak usah dipaksa-paksa, udah sukarela sendiri menggunakan APD-nya. Nah, begitupun misalnya kalau cuci tangan ya, kita bisa pilihkan hand scrub-nya, mungkin kita ganti pakai gambar anak-anak, atau misalnya kita juga bisa bawakan sabun yang gambarnya juga lucu-lucu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk yang keempat, nah kita sebetulnya sih tetap ya harus mengajarkan disiplin. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus juga Punya peraturan gitu ya. betul. Jadi misalnya nih, pokoknya, bukan sebenarnya nggak pokoknya sih. Jadi dedek, kakak misalnya kalau mau keluar rumah sebelum pintu dibuka harus sudah pakai masker ya, gitu. Dan itu dicek gitu. Mama misalnya aku mau pergi ya, dicek udah pakai belum maskernya, ya begitu. Begitupun juga misalnya pas pulang dari luar rumah. Cuci tangan. Harus rajin cuci tangan, masker yang kotor dipisahkan tuh harus ada harus diterapkan peraturan. Membiasakan diri gitu ya, Ya, dok, betul. dengan Jadi penerapan protokol kesehatan di rumah. betul. Nah tapi yang terakhir sih, poin kelima adalah jangan memaksa atau memarahi, karena makin dipaksa atau dimarahi anak nanti malah justru Makin nggak mau. makin gak mau dan justru malah antipati, ini kenapa sih mama papa rewel banget gitu ya. Jadi harus pelan-pelan dicontohkan, diulang-ulang, harus sabar. Oke, keren banget nih Dokter Cynthia. Tadi kita udah dapat 5 tips nih sahabat RSUI gimana caranya biar kita bisa mengajarkan anak-anak kita nanti untuk kembali ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang matang. Baik dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah bahas prokes. Selanjutnya ini untuk ke sekolah sendiri nih dok, ada nggak sih dok kiat-kiat khusus atau tips khusus kalau misalkan bunda-bunda di luar sana tuh oke, anaknya akan kembali ke sekolah setelah libur panjang gitu kan. Apa sih persiapan yang harus dilakukan gitu? Entah itu apakah harus membawa bekal makanan sendiri atau seperti apa? Iya, oke, baik. Nah ini juga saya sudah membuat list tips ya. Ada 7 kira-kira. Banyak nih tipsnya Ada dari banyak. Dokter Cynthia. Ini pokoknya Mudah-mudahan gak bosan. podcast pagi pada siang hari ini tuh isinya daging semua karena banyak sekali tips-tips dari Dokter Cynthia. Oke. Nah, nomor 1 sebetulnya mulailah dengan berkomunikasi kepada pihak sekolah. Ya, walaupun sebetulnya pihak sekolah sih pasti sudah dapat sudah mendapatkan arahan baik dari dinas kesehatan maupun dari dinas pendidikan tentang tata laksana penyelenggaraan tatap muka di sekolah. Tapi sebetulnya kita juga sebagai orang tua tuh berhak untuk mencari tahu gimana sih kesiapannya pihak sekolah. Jadi kita bisa tanya misalnya nih sarana prasarana udah cukup belum, sudah cukup banyak belum tempat cuci tangan misalnya, terus sabunnya ada terus enggak, jangan sampai ada kerannya airnya mati atau misalnya sabunnya nggak ada gitu ya. Jadi kita bisa cek sarana prasarananya, kita bisa tanyakan ada nggak modifikasi dari fasilitas di sekolah. Misalnya kalau dulu mungkin full AC, nah tentu dengan pandemi ini kan kita lebih pengen ventilasi terbuka
dibuka. Apakah mungkin nanti ada kebijakan ventilasinya dibuka atau tidak? Lalu berapa jam sih nanti sekolahnya tatap muka itu berapa jam? Ada istirahat enggak? Saat istirahat itu bagaimana jedanya, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya penting untuk mengkomunikasikan ke Memastikan ke sekolah ya, Dok. iya betul, supaya kita juga orang tua lebih lega ya kalau tahu oh persiapannya sudah cukup matang, lebih pede untuk melepas anak-anak kembali betul, ke sekolah. betul. Nah, terus yang kedua yang penting dan krusial ya, melengkapi vaksinasi anak. Nah, Oke. vaksinasi ini nggak cuma vaksin COVID sebetulnya, tapi vaksinasi lain juga harus dilengkapi ya. Kita udah punya pedoman vaksinasi anak sesuai Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, memang sih dengan adanya pandemi ini selain vaksin COVID, vaksin-vaksin yang terutama berhubungan dengan saluran nafas ya. Misalnya ada vaksin DPT, vaksin pneumokokus spesifik, vaksin influenza ini juga jadi prioritas. Tapi ya ini anak-anak udah lama sekali nggak ketemu. Tentu begitu mereka bertemu semua mungkin ada risiko, termasuk risiko infeksi selain COVID itu sendiri. Maka jangan lupa untuk melengkapi vaksinasi anak-anak kita sebelum masuk Berarti kembali itu ke sekolah. catatannya ya, melengkapi vaksinasi. Ya, Mungkin betul. kalau untuk anak sekolah tuh vaksinasi yang bias itu ya, Dok, apa sih? Ya, jadi sebetulnya ada vaksinasi yang nanti dikerjakan di sekolah, biasanya vaksinasi bias. Tapi sebetulnya juga ada vaksinasi yang bisa dikerjakan di rumah sakit atau di Oke, klinik-klinik. yang sesuai dengan IDAI tadi. Iya betul. Di RSUI sendiri kita juga udah punya klinik vaksinasi dan kita kerjakan rutin ya imunisasi pada anak. Oke, jadi gitu ya para bunda, yuk lengkapi vaksinasi anaknya. Baik. Nah, untuk tips yang ketiga, nah, persiapkan fisik, mental dan emosional anak. Karena ini udah cukup lama mereka istirahat di rumah ya. Bahkan ada anak yang dari masuk kelas sampai udah mau lulus nggak pernah tahu gurunya yang mana, temannya yang mana. Jadi akan menjadi challenge tersendiri, pasti ada hal-hal yang mungkin membuat mereka lebih khawatir Secara gitu ya. sosial ya, Dok. Iya, Secara mental dan betul. sosial itu ya. Jadi siapkan mentalnya dulu gitu. Kita udah jelaskan bahwa nanti harus berangkat sekolah, tentu konsekuensi fisiknya juga ada ya, bangun Iya, lebih pagi, sarapan juga harus lebih pagi, Lebih disiplin. Betul, lebih disiplin, mungkin harus menghadapi lagi kemacetan dan huru-haranya ya. Begitu. Jadi sudah harus disiapkan. Dan gak jarang juga anak-anak yang udah keburu takut banget karena mungkin dulunya mendapat informasi yang terlalu berlebihan, jadi serba ketakutan, nggak mau keluar rumah. Ada yang mungkin sampai nggak berani ke sekolah. Ini kita harus luruskan dulu ya, dijelaskan dulu ke anak-anak, jadi supaya anak-anak juga nggak terlalu khawatir untuk kembali ke sekolah ya gitu. Jadi siapkan mental, fisik maupun emosional anak. Kalau memang ada yang dikhawatirkan cepat ditangkap supaya dia nggak malah menjadi beban harus ke sekolah lagi nih, ketakutan ya begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dok. Terus tips selanjutnya yang nomor 4. Ingatkan terus ke anak pentingnya menjaga protokol kesehatan sekalipun di sekolah. Nah, ini kita bisa simulasi sebenarnya di rumah. Misalnya kalau jam istirahat, nah nanti dede atau kakak akan seperti apa? Atau misalnya habis dari toilet, gimana nih cuci tangannya, hand strapnya ditaruh di mana dan sebagainya, itu kita bisa Latihan dulu gitu ya, Dok, di rumah ya. Betul, latihan di rumah. Atau misalnya nanti mau main nih ke sarana bermainnya kan dipakai banyak orang. Nah, ini jangan lupa disemprot-semprot dulu dan sebagainya. Itu bisa kita simulasikan dari rumah. Nah, selanjutnya adalah tadi ya, hindari kecemasan yang berlebihan ya, supaya anak juga nggak terlalu takut ke sekolah. Yang keenam, ini penting sekali dan sangat membutuhkan kesadaran diri kita. Kalau sakit tetap di rumah, nggak usah maksa ke sekolah. Nah, begitupun kalau memang di dalam rumah kita ada yang sedang sakit. Nah, jadi lapor kalau ada yang memang ada yang sakit. Misalnya anaknya sih sehat, tapi Mungkin orang tuanya sakit. Betul. Jadi istirahat dulu gitu ya, Dok. Nggak usah sekolah dulu. Atau mungkin sebenarnya diinformasikan ke pihak sekolah, misalnya, oh udah PCR tapi negatif kok gitu. Atau oh ini masih suspek, kita belum PCR, apa bisa masuk atau bagaimana, itu harus dikomunikasikan karena pasti penting ya buat anak-anak. Dan akan berdampak juga dengan teman-teman yang lain gitu ya. Betul ya. Yang terakhir sih sebetulnya ya alternatif lain-lain yang bisa
coba misalnya sekarang udah mulai ngetren juga ya pakai personal air purifier, ada yang bawa benar-benar dibawa kemana-mana, atau bisa juga pakai yang digantung di kalung, itu bebas ya, jadi bisa. Jadi salah satu alternatif lain ya dok ya, tips lainnya. Oke, makasih banyak dok Cynthia. Jadi penjelasannya luar biasa banget nih Bapak Ibu. Jadi ada 7 tips dari dok Cynthia terkait persiapan anak kembali sekolah. Terakhir nih dok, jadi tadi kita udah ngebahas juga terkait vaksin gitu ya dok. Mungkin ini lebih spesifik terkait untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun, mereka belum divaksin COVID kayak gitu. Nah, bagaimana pandangan dari dok Cynthia nih terkait untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun yang belum mendapatkan vaksin COVID? Jadi maksudnya bagaimana dengan anak usia 6 tahun nih dok gitu. Jadi karena mereka kan belum, kalau yang udah di atas 6 tahun mereka kan udah vaksin. Jadi mungkin lebih ada ibaratnya udah divaksin gitulah ya, orang tuanya lebih udah ada kekebalannya, orang tuanya lebih pede. Terus gimana kalau untuk mungkin termasuk saya juga gitu kan yang punya balita gitu kan, kayak agak deg-degan juga gitu dan menunggu-nunggu nih kapan vaksin COVID bisa untuk anak di bawah 6 tahun gitu. Mungkin dokter Cynthia juga punya update gitu. Ya, baik. Jadi sebetulnya untuk vaksinasi COVID pada anak ini masih terus dikembangkan. Sebenarnya udah ada wacana juga untuk memberikan vaksin pada anak yang usianya di bawah 6 tahun. Dan kita masih menunggu ya. Nanti kita tunggu aja kabarnya, mudah-mudahan ada kabar baik dari pemerintah kita untuk pemberian vaksinasi ini. Karena tentu pemberian vaksinasi ini terutama pada anak butuh perjalanan panjang dari mulai penelitian sampai buktinya baik, kipinya juga tidak berisiko ya, baru diberikan. Tapi sebetulnya sambil menunggu vaksinasi ini bisa didapatkan oleh semua anak-anak kita, termasuk tadi mungkin yang jadi concern anak yang masih belum bisa divaksin gitu. Apa yang harus dikerjakan? Sebetulnya sama seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi kalaupun memang mereka harus sekolah, mungkin datang ke playgroup dan sebagainya, kan memang saat ini sudah dibolehkan ya nggak apa-apa, tapi tadi tetap ingat tadi tips-tips yang sebelumnya yang 7 tadi ya, tetap jaga protokol kesehatan, tanya ke pihak sekolah kesiapannya seperti apa. Tapi kunci yang berbeda adalah pendampingan, karena kalau anak-anak yang kecil ini mungkin lebih suka lupa, lebih spontan lah ya. Kalau anak yang gede bisa diingatin atau bisa tiba-tiba iya nggak boleh gitu. Tapi kalau anak yang lebih kecil mungkin lebih spontan, jadi mungkin nggak sengaja habis wudhu misalnya lepas masker terus udah nggak dipakai lagi dan sebagainya. Maka pada anak yang usia memang masih kecil dan belum bisa divaksinasi ini yang penting adalah pendampingan. Itu sebabnya juga kita sebagai orang tua terus kalau anak yang lebih kecil memang biasanya di sekolah juga gurunya lebih dengan jumlah murid yang lebih sedikit, gurunya mungkin lebih banyak. Nah ini juga perlu diperhatikan, jadi kita bisa nitip juga ke bapak dan ibu guru selain kita juga ikut mendampingi si anak begitu. Oke, siap dok. Nah tentunya tadi balik lagi ke yang tadi nomor 2 ya dok, terkait vaksinasi lain terkait yang berhubungan dengan pernafasan juga harus dilengkapin gitu ya dok? Ya betul, jadi walaupun belum bisa divaksin COVID, kita harus lengkapi tuh, terutama prioritasnya di vaksin yang memang mencegah infeksi saluran nafas ya tadi contohnya influenza, DPT, PCV, yuk dilengkapi begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Cynthia atas obrolan yang luar biasa pada siang hari ini. Sama-sama. Jadi untuk sahabat RSUI dapat saya simpulkan bahwa mungkin saat ini kasus COVID-19 memang melandai, tapi bukan berarti kasus anak tidak ada kayak gitu. Kita tetap harus waspada karena WHO belum menyatakan Indonesia pandemi ya dok kayak gitu. Jadi tapi juga di lain sisi kita juga jangan terlalu takut gitu untuk melepas anak-anak kita kembali sekolah selama kita bisa mengajarkan mereka terkait protokol kesehatan seperti itu. Dan poin terakhir yang juga tadi disampaikan oleh Dr. Cynthia adalah yuk lengkapi vaksinasi anak-anak dari Bapak Ibu seperti itu. Dan juga terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dokter kalau misalkan Bapak Ibu mau ada mungkin mau konsultasi lebih lanjut terkait vaksinasi, bisa sekali untuk datang ke klinik anak di RSUI bertemu langsung dengan Dr. Cynthia ya dok ya. Seperti itu. Terakhir saya akan menutup podcast pada siang hari ini dengan sebuah pantun. Nonton YouTube, minum es sekotong lebih enak, pakai kedong dong. Kakak cantik, abang ganteng, bantuin subscribe aku dong. Oke deh, demikian episode RSUI Talk Podcast pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diambil semua yang baik-baiknya. Semoga
dapat menjadi manfaat ilmu pengetahuan dan juga kesehatan. Untuk mendapatkan informasi dan edukasi lebih lanjut, sahabat RSUI dapat melihat di YouTube kita dan juga mengunjungi website kami di rs.ui.ac.id. Jadi banyak sekali informasi artikel kesehatan di website kita. Terima kasih, sampai berjumpa di RSUI Talk Podcast berikutnya. Edukatif, informatif, dan inspiratif. Terima kasih banyak Dok Cynthia. Terima kasih semuanya.